Shalom, perkenalkan nama saya Merni, semester 6, Prodi 1 Teologi. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tugas saya dari mata kuliah Teologi Misi. Dengan judul bagaimana mengungkapkan konsep teologi misi dan bagaimana menjadi hamba Tuhan yang menarik. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan atau menyampaikan bagaimana itu konsep teologi misi. Yang saya pahami di sini adalah teologi misi adalah refleksi teologis tentang karya Allah dalam menyelamatkan dunia, atau Missio Dei, dan partisipasi gereja dalam karya tersebut. Sini ditekankan bahwa misi berasal dari Allah, bukan inisiatif manusia. Gereja adalah alat, bukan pusat misi. Yang berikut berdasarkan ayat Alkitab yang saya ambil terdapat dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dan juga dalam Perjanjian Baru kita juga dapat lihat di mana Yesus sebagai utusan Allah. Terdapat dalam Yohanes 20 ayat 21. Amanat agung bagaimana kita dapat lihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang berikut kita harus menggunakan kerangka atau Missio Dei. Kita dapat lihat dalam pusat teologi misi modern atau zaman sekarang, di mana Allah Bapa mengutus anaknya dan Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Allah Tritunggal mengutus gereja. Jadi misi menurut saya adalah bagian dari dinamika Allah Tritunggal. Yang berikutnya adalah di sini saya akan menjelaskan dimensi misi, yaitu di mana tentang misi mencakup yang pertama pewartaan Injil atau pemberitaan Injil, pelayanan kasih dan keadilan, kesaksian hidup. Dan berikut persekutuan umat. Ini menunjukkan bahwa misi bersifat holistik atau menyeluruh atau keseluruhannya. Yang berikut di sini adalah di mana menekankan aspek kontekstual. Misi selalu menjadi dalam konteks tertentu, yaitu budaya lokal dan pluralisme agama, isu sosial dan kemiskinan, lingkungan, dan lain-lain. Ada beberapa contohnya, yaitu di Indonesia ada misi sering diungkapkan dalam bentuk dialog antar agama, toleransi, dan juga pelayanan sosial. Yang berikutnya adalah di sini adalah teologi misi, di mana merefleksikan iman gereja terhadap karya Allah Tritunggal. Missio Dei yang terus berkarya dalam sejarah
untuk menyelamatkan dan memperbaharui dunia. Gereja juga dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi tersebut melalui pewartaan atau pemberitaan Injil, pelayanan kasih, dan kesaksian hidup yang kontekstualnya di relasi masyarakat, realitas masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah di sini saya menjelaskan bagaimana menjadi hamba Tuhan yang menarik. Yang saya pahami di sini adalah menjadi hamba Tuhan yang menarik di sini adalah bukan soal penampilan luar atau popularitas, tetapi tentang bagaimana kita hidup kita yang memancarkan atau mencerminkan karakter Kristus dan cara kita menyampaikan yang dapat menyentuh hati. Nah, menarik di sini berarti orang lain dapat melihat atau mendengar lalu bergerak dan rindu mengenal lebih dalam. Nah, di sini itu dimana semuanya berawal dari kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dalam Alkitab kita melihat bahwa Yesus Kristus sendiri menyendiri atau untuk berdoa. Nah, artinya di sini adalah yang pertama yang saya catat adalah hamba Tuhan yang menarik, yaitu di mana hidupnya punya kedalaman rohani. Yang kedua yaitu bukan hanya sekedar bicara tentang Tuhan, tetapi benar-benar mengenal Tuhan. Kalimat yang sederhana, yaitu di mana orang tidak hanya tertarik pada apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana dan pada siapa kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya adalah bagaimana menjadi hamba Tuhan yang menarik, yaitu yang kedua yaitu memiliki karakter yang mencerminkan Kristus. Yang paling menarik adalah karakter, bukan hanya gaya. Di sini contohnya karakter yang saya catat adalah ada beberapa, yaitu yang pertama memiliki kerendahan hati, mengasihi tanpa pilih kasih, sabar dan tulus, hidup konsisten dan tidak munafik. Nah, orang akan lebih tersentuh dengan hidup yang nyata daripada kata-kata yang indah. Kemudian yang saya pelajari lagi di sini yaitu yang ketiga, bagaimana kita menyampaikan dengan hati, bukan hanya kata-kata. Banyak orang bisa berbicara, tetapi tidak semua bisa menyentuh hati. Nah, kita dapat belajar dari Yesus Kristus, yaitu dimana dia mengajar dengan cerita atau perumpamaan, di mana menggunakan bahasa sederhana dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kuncinya adalah bicara dari hati. Tentang menggunakan ilustrasi, jangan terlalu teoritis. Yang berikut adalah menguasai cara komunikasi yang baik. Menjadi hamba Tuhan juga memerlukan cara atau skill berbicara atau berkomunikasi. Nah,
Di sini ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan, yaitu pertama, intonasi suara atau jangan terlalu datar, yaitu kontak mata atau bahasa tubuh. Nah, di sini dimana struktur penyampaian yang jelas harus dengan rumusan yang sederhana. Ada 3 contoh yang saya dapatkan, yaitu pembukaan, menarik, isi, penutup, isi yang jelas, penutup yang kuat. Nah, yang berikut, yang kelima yang saya dapatkan adalah relevan dengan kehidupan di zaman sekarang, atau pesan yang sama tetapi cara menyampaikannya harus relevan. Di sini ada contoh yang saya sampaikan adalah di mana menghubungkan firman Tuhan dengan masalah nyata, yaitu kecemasan atau depan kecemasan masa depan relasi. Nah, juga menggunakan contoh kehidupan sehari-hari. Juga firman Tuhan tidak pernah berubah, tetapi cara kita menyampaikan harus bisa dimengerti zaman ini. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu memiliki hati, misi atau peduli jiwa. Menjadi hamba Tuhan yang menarik, bukan pada fokus pada diri sendiri, tetapi peduli pada orang lain juga. Nah, di sini juga ada saya berikan contoh yang beberapa, 3, yaitu kita juga dapat melihat orang yang diselamatkan dan juga menjangkau yang jauh dari Tuhan, membawa kasih Tuhan secara nyata. Yang berikutnya ya adalah menjadi diri sendiri atau autentik. Nah, di sini contohnya adalah jangan meniru orang lain. Orang lain lebih tertarik pada keaslian daripada kesempurnaan, kejujuran daripada pencitraan. Menjadi hamba Tuhan yang menarik bukan yang paling hebat berbicara, tetapi yang hidupnya paling nyata mencerminkan Kristus. Yang berikutnya adalah kesimpulan atau terakhir dari presentasi saya. Misi bukanlah sekedar kegiatan, melainkan kegiatan Allah sendiri yang memanggil manusia untuk berpartisipasi. Nah, tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaannya. Nah, di sini misi bukan misi harus diungkapkan melalui kesetiaan pada firman Tuhan, kasih yang nyata, serta kesaksian hidup yang membawa perubahan sosial dan spiritual. Menjadi hamba Tuhan yang menarik bukan berarti sekedar tampan atau cantik secara fisik, melainkan juga memiliki daya tarik rohani dan karakter yang baik yang membuat orang lain tertarik kepada Kristus melalui dirinya. Nah, di sini kita juga melihat bahwa kualitas batin memiliki hati yang rendah hati, penuh kasih, sabar, dan taat kepada Tuhan. Kualitas pelayanan yaitu melayani dengan integritas, keahlian yang terlatih, dan kesungguhan, bukan karena paksaan. Kualitas sosial bersikap ramah, dapat dipercaya,
dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kehadirannya membawa kenyamanan dan dampak positif. Menjadi hamba Tuhan yang menarik adalah ketika karakter Kristus tercermin dalam hidup pelayanan kita atau pelayanan seseorang. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih. Shalom.